sampai ke Papua. Sampai ke Papua, alhamdulillah kami di Sorong, Apipura, Sentani, Jayapura itu bersama Biker Subuhan. Nah, sebagai apresiasi saya pada Biker Subuhan, mobil khusus saat itu pulang dari Ambon hanya 1 hari saya packing, prepare. Dari situ saya ke Kairo, Mesir, 3 hari di Kairo, kemudian 3 hari masuk ke Mesir, lalu ke Jordan. Di Al-Aqsa saya coba kibarkan bendera Biker Subuhan. Ada yang bawa bendera Biker Subuhan ini? Luar biasa. Kenapa harus sholat subuh jamaah? Karena kebangkitan Islam itu di momentum sholat subuh berjamaah. Yang peradaban itu dimulai dari sholat subuh berjamaah. Maka ingin melihat kualitas manusia yang sesungguhnya, lihat masjid ketika sholat subuh berjamaah. Itulah mereka yang akan Allah pilih untuk menjadi pelaku kebangkitan Islam. Insya Allah. Sayang sekali datanya di mana ini, Mas? Saya simpan di sini. Insya Allah nanti saya sudah share ke teman-teman Biker Subuhan ketika Munas di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Baik, cuma tadi saya tidak disambut dengan motor ya. Nggak dikasih jaketnya. Mana ini jaketnya? Baik Bapak Ibu dan Warahmatullahi apa nih harus saya sampaikan Bapak Ibu? Bapak Ibu dan Warahmatullahi ada satu pertanyaan bagi kita. Jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Yakin? Jamaah. Oi jamaah. Jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama kali diciptakan? Jawabannya siapa? Yakin? Kata siapa? Nabi Adam. Baik, tadi sudah saya sampaikan kisahnya. Baik, kisah yang kedua. Bapak Ibu kenal sama malaikat Jibril kan? Siapa malaikat Jibril? Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menurunkan wahyu dari Allah. Ada tugas lain? Tidak ada. Cuma menurunkan wahyu saja. Berarti sudah 14 abad status malaikat Jibril nggak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Kan sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak Bunda. Malaikat Jibril ada malaikat yang seabrek tugasnya. Tidak ada malaikat sehebat Jibril tugasnya. Paling tidak ada 5 tugas utama Jibril alaihissalam. Yang pertama khalifatullah fis sama, pemimpin makhluk langit, khalifah Allah di langit Jibril. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Cuma satu jin di muka bumi yang bisa kita lihat. Ayo, jin apa? Ayo, cuma satu jin yang bisa kita lihat di muka bumi. Ayah bunda jamaah ke Bandung ada Ciamplas tuh. Sepanjang jalan Ciamplas ada celana jin. Jin Ciamplas. Satu-satunya jin yang bisa kita lihat di muka bumi. Google-kan ya tahu. Yang kedua, muwasitatun bainallahi wal makhluk, penghubung antara Allah dan makhluknya. Ketika Allah ingin berinteraksi dengan makhluk, Allah jadikan Jibril sebagai perantaranya. Yang ketiga, munazzilul wahyu minallahi azza wa jalla ila al-anbiya wa rusul kullihim. Menurunkan wahyu dari Allah kepada semua nabi dan rasul. Jibril, dulu dikenal namanya Namus. Ya, menjelang Rasul diutus namanya Jibril, mengenalkan diri. Jabrail artinya abdun. Abdullah, Ali, Allah. Jabra wa Mika wa Israf abdun, Ali, il, Allah. Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Israel abdullah. Bima'na al-wahid. Kulluha sawa. Ya, artinya sama, Abdullah. Suatu hari Rasulullah bertemu dan bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, kamu umruka?" Jibril, "Berapa umurmu Jibril?" "Hakikatan la adri kam umri ya Rasulullah." "Jujur ya Rasulullah, saya nggak tahu berapa umur saya. Saya nggak punya KTP ya Rasul." "Lakinnani ra'aitu najman fis sama' ajmala najman fis sama'. Hunaka laysa hunaka najmun ajmal min hadzal najm." Akan tetapi aku selalu melihat satu bintang yang sangat indah. Tidak ada bintang yang lebih indah dari bintang ini. Wa huwa yazadu alayya kulli ra'si sabina 'arab marratan marratan wahidah. Bintang ini muncul setiap 70.000 tahun sekali. Jadi ada satu bintang yang paling indah di alam semesta yang munculnya 70.000 tahun sekali. Munculnya
siklus kemunculannya, orbitnya itu 70.000 tahun satu kali. Wa qad ra'aitu sabina alaf marat, dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Jamaah. Jadi berapa kira-kira usia malaikat Jibril? 70.000 dikali 70.000. Berapa? Nah, sekian dan terima kasih. Babating nona. Jadi setidaknya Jibril sudah hidup di alam semesta 4.900.000.000 tahun. Terbayang tidak jamaah? 4.900.000.000 tahun usia Jibril. Setidaknya. Rasulullah SAW bertanya lagi, ya Jibril, atadri ma jalikan najm? Jibril, kamu tahu nggak bintang itu siapa Jibril? Allahu a'lam, baru sudah alam. Innahu ana Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya, Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya. Allah, jauh sebelum Allah ciptakan Jibril, Rasulullah sudah hadir di alam semesta jamaah. Buktikan kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan. Rubah persepsi kita. Ini iman kita kepada Rasulullah SAW. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Harga marana itu jarum pelinggir. Jamaah, mau masuk surga? Ah, sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Bunda mau masuk surga, Bunda? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Kok langsung? Langsung hari ini? Baik, rubah keyakinan kita. Ini iman kita kepada Rasulullah. Beda iman kita kepada Rasulullah dengan iman kepada Nabi dan Rasul yang lain. Ingat, Rasulullah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita. Rasulullah adalah Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain, lama usiyahum hatta yasbi'an." Andai kata Musa bin Imran masih hidup di sana, Isa bin Maryam masih hidup di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini iman kita pada Rasulullah SAW. Ya. Diciptakan pertama kali. Buktinya apa Ustaz? Nah, baru setelah Allah ciptakan Rasulullah SAW, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, dan Allah ciptakan Nabi Adam AS. Tapi ketika berbicara peradaban di alam nyata, Allah lahirkan pertama kali Nabi Adam secara fisik. Diciptakannya bukan pertama kali, tapi dilahirkan secara physically. Ya, itu Nabi Adam baru Buddha. Ya, baru Nabi Adam turunkan ke dunia setelah. Namun 50.000 tahun sebelum Nabi Adam turun, bangsa jin sudah menghuni bumi. Nabi Adam kemudian Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman. Kenapa Rasulullah diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman? Pembahasannya nanti setelah yang satu ini, jemaah. Oleh karena itu tetap bersama saya. Lanjut. Saya biasa 3 jam ini. Di sini cuma 1 jam. Jauh di ujung Berungka, dia menyangan sejam. Nggak usah nyungkun, Ustaz nyungkun. Jamaah, di dalam kitab Simtud Durar karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Nah, ini kitab Maulid Nabi halaman 23. Halaman 23 ini saya buktikan. Waqad akhraja Abdul Razak, dan sungguh telah mengeluarkan Abdul Razak. Abdul Razak akhraja, kalimat akhraja itu artinya Abdul Razak menuliskan riwayat ini di dalam kitab yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Itu akhraja. Ya, bisanadihi dengan sanadnya. Beliau terima dari gurunya sampai kepada sahabat. Ya, siapa sahabat di sini? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Oh, Jabir berarti orang Madinah. Radhiyallahu anhuma. Oh, berarti Jabir dan Abdullah sama-sama sahabat karena beriman pada Allah. Radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi." Ayahku dan ibuku jaminannya. Jika ada kata ini dari sahabat, berarti hal berikutnya penting sampai mempertaruhkan kehormatan ayah dan ibunya. Akhbirni, beritakan kepadaku an awali syai', atas sesuatu yang pertama kali khalaqahullah, yang Allah ciptakan qoblal asya', sebelum segala sesuatu Allah ciptakan. Apa ya Rasulullah? Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum sesuatunya Allah ciptakan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, Rasulullah menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qoblal asya', sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan cahaya nabimu pertama kali. Nur Muhammad.
Muhammad. Itulah bintang yang dilihat oleh Jibril tadi. Subhanallah. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah kalau kita lihat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kuntu awwala nabiyyin fil halqi wa akhiruhum fil ba'si. Aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan, tapi yang terakhir diutus ke muka bumi. Kenapa demikian jamaah? Karena hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil. Hayatun hadhihi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan, jamaah, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena menentukan siapa yang menang kan? Menentukan siapa yang terbaik, menentukan siapa yang kalah. Nah, kalau babak final ini babak penentuan yang menang atau yang kalah, yang terbaik, kira-kira pemain yang diturunkan, yang ecek-ecek, cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW, makhluk Allah yang terbaik. Khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, diciptakan pertama kali, dilahirkan di babak final. He arrived to us in the last episode of human civilization in the world, class of hak and batil. Diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman, di babak final pertarungan antara hak dan batil. Liyuzhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Memenangkan Islam atas agama yang lain hanya tugas Rasulullah SAW, bukan tugas Nabi dan Rasul yang lain. Betul jamaah? Kemana itu saudara? Jamaah. Oh jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Dan saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya bicara, sebenar apapun fakta saya ungkap. Kami Komisi DPR MPR RI, kita audiensi dengan Komisi 8. Kita berikan disposisi kepada Komisi 8 tentang peta geopolitik Indonesia. Bahaya nih kalau Indonesia dibiarkan seperti ini. Kami audiensi. Saya ke Kemenak, saya ke MUI Pusat. Saya berhadapan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Pak, kami sudah menyampaikan disposisi kami pada Pak Profesor Kiai Sahal Al-Mahfuz. Ya, tapi kami belum dapat jawaban. Intinya, kami khawatir jika Indonesia dibiarkan. Kenapa? Indonesia adalah satu-satunya wilayah yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan telah tiba amanah itu di depan kita. Allahu Akbar. Nanti kita buktikan di akhir ceramah saya. Itu pun kalau ada tambahan waktu. Ditagih. Mana kopi itu? Pak Kapolsek, mohon maaf ini saya buka-bukaan Pak Kapolsek ya. Ya, saya pernah ceramah diundang di Polda Jabar Pak Kapolsek. Sama Pak Kombes Maman gitu tuh. Saya tanyakan, Pak Kombes, apa yang harus saya sampaikan? Apa saja Pak Ustadz? Pita akhir zaman. Benar nih mau ditewak. Mohon maaf Pak. Sekali lagi, saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Kita buktikan Indonesia. Bahkan para ulama di dunia, para penghafal Quran di Palestina, saya dengar mereka menyebutkan Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Indonesia the next Turkey. Betulkah demikian? Nanti di akhir pembahasan kita bahas. Jamaah kita lanjut. Saya nggak bisa duduk terus, saya pernah jatuh jadi agak sakit saat kalau duduk lama. Boleh saya berdiri saat ya? Pak Kapolsek mana Pak Kiai, mohon maaf ini Ustadz. Oh iya ada MC kita di samping saya. Aduh nggak tahu saya MC akhir zaman. Ya dulu sih beliau menemani saya ketika saya berdakwah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, saya kemanapun bersinergi dengan Baik Kesubuhan, alhamdulillah. Dan kali ini pun dengan Baik Kesubuhan Bogor, Pak Abi dan Kang Adit ya, nah, yang berdiri itu. Tapi sayang Pak Abi lagi sakit sekarang ya. Beliau lagi dicintai Allah, lagi disayang Allah, beliau nggak hadir bersama kita. Beliau ada di tenda ya. Baik. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak akan menciptakan khalifah di muka bumi, dulu bangsa jin menghuni bumi Bapak Ibu. Jadi bangsa jin ini menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu dikatakan 50.000 tahun sudah ada. Nah, jadi ketika Allah SWT kemudian memerintahkan bangsa jin untuk beribadah pada Allah, mereka maksiat. Maka ada satu bangsa jin yang harus dimusnahkan Allah. Bangsa jin ini bernama Al-Haris, saya tidak tahu di mana. Sebelah mana Citenjolaya, duga sebelah mana. Namanya bangsa jin Al-Haris. Allah perintahkan pada Jibril, jami'an ya Jibril, ila bitilkal wahidah. Ila bitilkal wahidah.
kecuali hadas sibyan, kecuali satu anak bayi ini. Ada satu bayi jin yang jangan dibunuh, jangan dibinasakan. Maka bayi jin ini diselamatkan. Suku Al-Haris diratakan, seret, rata, maka kembali. Ar-Rahil ya malaikat Allah, kembali wahai malaikat Allah, kembali. Si anak jin tadi dari muka bumi, Al-Haris dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Allah memberi nama kepadanya Azazil, bagus namanya, ini nama dari Allah. Azza yu'izzu izan, mulia. Eli Allah, Azazil yang Allah muliakan. Bagus namanya Ustaz dari Allah. Betul, boleh jadi nama anak saya. Jangan itu nama iblis. Hiduplah dia si jin Azazil ini bersama malaikat. La yasullah wa la tafata ainin madam hayadih. Tidak maksiat sedikit pun, bayangkan. Subhanallah, seumur hidupnya dia tidak maksiat. Kalah malaikat iman dan takwanya tadi. Kalau termasuk Jibril pun hampir kalah iman dan takwanya. Luar biasa, maka terkenalah di langit primadona khazainus sama, primadona makhluk langit. Siapa? Azazil. Bayangkan, seumur hidup tidak pernah maksiat, walaupun sepinggir mata pun. Kita bisa seumur hidup tanpa maksiat, sehari aja tanpa dosa. Tadi Pak Kapolsek sampaikan, lewat gadget ya Pak Kapolsek. Saya nggak bisa sehari tanpa dosa. Jujur. Ya, Ustaz, tong hilap ke maulid Nabi di Masjid Abi. Siap Pak, Pak DKM, siap, Abi hadir Pak Haji. Ustaz jadi imam sholat. Alah, kayak tadi saya disuruh jadi imam sholat. Ya. Punten saya pada maulid Nabi. Apa surat itu? Oh iya, Al-Qalam. Dihafalkan sama Al-Qalam di bumi itu. Mulai dari turun saya ke jalan raya, saya hafalkan. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ya Allah meninggalis kita eta bodoh. Lulus. Tuh bisa maju lampu geus hejo. Pak rek maju moal geus hejo. Kenapa lulus ya Teh Lucy di payun Para sekalian, kita bisa menciptakan ketakwaan di keluarga kita. Kita bisa menciptakan menanamkan iman dan takwa di lingkungan keluarga, anak dan istri kita. Apakah lingkungan menjamin? Tidak. Maka kita butuh milenial seperti ini. Maka harus ada tempat-tempat seperti ini. Agar kita bisa bersama-sama membentuk iman dan takwa kita. Indonesia harus seperti itu, insya Allah. Amin. Amin. Itu menjamah ya. Nah, ketika Allah akan menyatakan diri akan menciptakan khalifah di muka bumi, dia berpikir, Allah rek ngajadikan khalifah di muka bumi. Saya satu-satunya jin yang hidup di alam malakut, lahir di bumi. Ini isyarat Allah akan mengembalikan saya ke muka bumi. Jadi mudik, jadi pulang kampung. Itu respon dari si Azazil. Sementara respon dari malaikat mengatakan, qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa malaikat mengatakan begitu? Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi menumpahkan darah sesama mereka, sementara kami selalu bertasbih memuji dan mensucikan engkau ya Allah? Khawatir. Dulu bangsa jin berperang Bapak Ibu. Jadi bumi ini difungsi bangsa jin. Bangsa jin sama dengan kita peradabannya. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada pengusaha, ya ada bilioner, ada juga preman gitu. Anting pensiun atau henteu ta preman itu. Sama dengan kita, hanya dimensinya yang berbeda. Mereka berebut fasilitas, berebut sumber daya alam, berperang atas sesama mereka dan terjadilah pertumpahan darah bangsa jin dan kerusakan di muka bumi. Itulah kenapa malaikat mengatakan tadi. Maka apa jawaban dari Allah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, malaikatku, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di dalam tafsir Ibnu Katsir saya temukan ini. Ya. Apa indah ketika Ibnu Katsir membentangkan kalimat ini, a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu minan maslahati rajiyah wa halika ada sirat al maqasid allati zakartu ma la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku lebih mengetahui kemaslahatan yang kuat terkandung dari penciptaan makhluk yang satu ini atas maksud yang kalian pertanyakan tadi, sesuatu yang kalian tidak tahu wahai malaikat itu. Fa in sa'ajaru bihimul anbiya, aku akan menjadikan dari anak cucu Adam itu para nabi. Wa irsilu bihimur rusula, dan aku akan utus para rasul. Terus saya bawa Bible, saya bikin seperti ini. Kalian tidak tahu malaikatku bahwa aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para nabi dan rasul, rijalan muhtarin, ataituhum ar-risalah liya'umman nas bihadas sirat hatta tantahi hayatun fil jannati fil akhirah. Akan aku pilih anak laki-laki terbaik dari anak cucu Adam. Aku beri mereka wahyu risalah sebagai nabi dan rasul keutusanku agar membimbing manusia hidup hanya dalam siratal mustaqim agar di akhirat hidup mereka berakhir di surga.
Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sa'ukhriju min ibni Adam as-siddiqin. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin. Alladzina yusaddiquna risalati wa risalatil anbiya wal mursalin. Kalian tidak tahu malaikatku, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam orang-orang yang membenarkan risalahku dan membenarkan kenabian dan kelulusanku. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada alladzina yujahiduna fis sabil hayatihim. Aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para pejuang-pejuang yang akan memperjuangkan kebenaranku sebagai Tuhan mereka sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan para solihin, orang-orang alladzina yusbiquna imana fi sadrihim bi insyadil iman wal amal salihah. Orang-orang yang mewujudkan iman dalam hati mereka dengan kebajikan yang mereka tebar kepada sekitar umat manusia. Kalian tidak tahu malaikatku, ketika kenabian risalah itu terhenti dengan aku kembalikan, aku panggil kembali kekasihku, akan aku lahirkan para ulama alladzina yarisuna risalatal anbiya wal mursalin, orang-orang yang mewarisi risalah para nabi dan rasul. Maka ada istilah al-ulama'u warasatul anbiya. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam mu'min, orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka. Ada itiqadi bi rabbihim. Orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka atas dasar pondasi keyakinan aku Tuhan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum muslimin, orang-orang yang totalitas berserah diri kepadaku setiap hari. Allahu Akbar. Dan di akhir zaman, wahai malaikatku, akan aku menangkan risalahku dengan aku utus pasukan terbaikku, Ta'ifatul Mansurah, yang akan aku kuatkan dengan kepemimpinan Imam Mahdi, dan akan aku turunkan kembali Isa bin Maryam utusanku. Ya. Hadzal maqasidil ladzi zakartum Muhammad ta'lamuna antum ya malaikati. Ini maksud aku mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, sesuatu yang kalian tidak tahu, wahai malaikatku. Allahu Akbar. Inilah peradaban kita, jamaah. This is our civilization in the world. Allahu Akbar. Merinding saya. Jamaah, titik nol peradaban itu masjid, bukan kafe, bukan hotel. Peradaban dimulai dari masjid. Kita bedah kalimat itu, boleh? Tapi saya butuh 3 jam. Setengah jam dulu, kumaha itu. Coba, Pak Kapolsek punten ya Pak Abdi, ada panjang. Pak Ustaz, sambung Ustaz, Ustaz. Lanjut ya, tapi jangan ada yang muntaber nih. Jamaah. Jangan ada yang muntaber ya. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Keluar seorang-seorang ya. Tinggal saya sama Pak Kapolsek sama Pak Kiai. Cup ya, jangan muntaber ya. Keluar dari masjid ini kita harus sudah punya komitmen untuk melakukan perubahan. Allah murka kalau kita hanya bicara tanpa ada sebuah perubahan. Harus ada kesepakatan untuk kita melakukan gerakan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Keburu maktan inda Allah. Allah murka kalau kita hanya bicara saja. Berat bagi saya untuk menjadi ustadz jika saya hanya bicara saja, jamaah. Lanjut jamaah. Ya, ini jamaah. Nabi Isa masih hidup apa sudah meninggal dunia? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Di langit. Cinangling. Ada di Cinangling Nabi Isa. Jawaban yang aman, surat Ali Imran ayat 55. Itu jawaban yang aman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minan ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Iz qala Allah, ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, hai Isa, ini mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Oh, berarti Nabi Isa diwafatkan Allah dan diangkat ke sisi Allah. Ingat, Allah tidak di langit ketujuh. Jadi Nabi Isa AS sedang wafat di sisi Allah. Pertanyaan saya, apa arti wafat? Apa arti wafat? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Bapak Keadilan di Indonesia. Ternyata wafat itu mustarokah.
Satu kata banyak arti. Ternyata wafat itu bisa berarti tidur. Buka Al-An'am ayat ke-60. وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di siang hari. Apa arti wafat di sana? Tidur. Jadi Nabi Isa Allah tidurkan, Allah angkat ke sisinya. Jadi sekarang Bu, Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sedang tidur di sisi Allah. Ustaz, kan ayana 2020 genep di Ciampea. Iya, di Ciampea 2020 genep Masehi. Ari di sisi Allah. Wa kana miqdaru yaumi ka alf sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Ayana 2020 genep di sisi Allah baru 2 hari. Nabi Isa alaihissalam baru 2 hari tidur di sisi Allah. Kira-kira berubah tidak Nabi Isa? Sebentar lagi Nabi Isa akan turun jamaah. Kebangkitan Islam akan dimulai. Allahu Akbar. Merinding saya jamaah. Ya. Pertarungan akhir zaman telah dimulai. Hari ini kita berada di akhir zaman, Bapak, di babak final. Inilah episode terakhir dari peradaban manusia di muka bumi. Jamaah, itu respon dari Allah kepada para malaikat. Insya Allah Nabi Isa akan turun di sini, jemaah. Ini adalah tempat yang Rasulullah sampaikan. Nabi Isa alaihissalam akan turun di sini. Merinding saya menyaksikan ini semua, jemaah, karena peradaban akhir zaman ini sudah ada di depan mata. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang belum menikah, segeralah menikah. Karena kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Mohon maaf nih para jomblower. Ya, saya tidak menyinggung ya, termasuk pada MC kita. Teh Lucy udah nikah belum? Ini belum nikah jamaah. Tapi Kang Adit udah nikah belum? Baik jamaah. Jangan berarti Allah SWT telah dekat masa bagi Nabi Isa alaihissalam untuk turun kembali ke dunia. Segala sesuatu yang dimulai dari bumi akan kembali ke bumi dan akan dimakamkan di bumi. Jamaah. Inilah peradaban kita jamaah. Allahu Akbar. Merinding saya. الإسلامي ملكا سيجمع الناس تحت راية واحدة لا تفرق بين عربي وأعجمي وتنشر جناح عزها بين المشرق والمغرب. Nabi SAW akan turun ketika kita sedang sholat subuh berjamaah. Ingat, subuh adalah momentum di mana Allah membinasakan satu kaum. Dan sholat subuh, momentum subuh adalah momentum kebangkitan Islam. Ingat sekali lagi, kebangkitan Islam pelakunya adalah mereka para pelaku subuh. Maka inilah kenapa dilahirnya Biker Subuhan, karena mereka lah yang siap komit untuk menyambut kebangkitan Islam. Betul? Ini sampaikan pada teman-teman Biker Subuhan di seluruh Indonesia. Kalian adalah pelaku kebangkitan. Jadilah di garda terdepan ketika Allah memanggil untuk kita melakukan kebangkitan. Allahu Akbar. Jemaah yang Subhanahu wa taala. Ya, Nabi saya akan turun di sini. Waqad uqimatis shalah, dan subuh qolat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Saya yakin beliau sudah ada sekarang di Madinah.
Saya khawatir beliau akan muncul di musim haji tahun ini. Kenapa? Jadi Imam Mahdi akan keluar. Yakhruju al-Mahdi inda akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazil. Al-Mahdi akan keluar di masa akhir dari umatku ketika banyak perang di mana-mana, bencana di mana-mana. Itu ciri Imam Mahdi. Maka saya yakin beliau sudah ada. Wa yamlikul Araba, beliau akan memimpin bangsa Arab sab'an atau thamaniyan. Beliau akan memimpin bangsa Arab 7 atau 8, yakni hajjajan 7 atau 8 kali musim haji. Berarti beliau muncul di musim haji. Apakah musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, abad ini abad kebangkitan Islam. Allahu Akbar jamaah. Halo. Kemarahan besar Rabbi ini. Jamaah Nabi Allah. Wa imamukum bikum wa yusawu dan dia meluruskan salat kalian. Istawu sububakum tarasu wa atadilu. Lurus rapatkan. Ini sunnah yang tidak boleh hilang ketika salat berjamaah. Imam wajib melakukan itu. Renggang kita dalam salat, renggang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita di luar masjid. Ingat, memulai peradaban dari masjid jamaah. Apa yang kemudian? Udah lurus, tapi Imam Mahdi masih menghadap ke jamaah dan tersenyum. Ah, ini man balik jeung nyerengeh seuri. Urang geus lempeng tingali itu. Can komatkeun wae. Umat tidak tahu, jamaah tidak tahu. Malaikat Jibril turun memberikan bisikan. Jangan dulu komat. Nabi Isa akan ikut berjamaah subuh. Allahu Akbar. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi nanti Nabi Isa akan turun. Bayangkan, Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Ya. Tiba pada Zul Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat. Aindan marafil bayda, di sisi menara putih ini. Ini namanya menara Isa bin Maryam. Di Damaskus, di Ghouta, kota terbaik. Khairu madai Syam yaumaidin. Fustatul muslimin yawmal malhamatil khudra fi makanin yuqalu lahu Ghouta, 'inda khairu madai Syam, masyriq Syam, Damaskus. Pusat pemerintahan umat Islam terbaik di muka bumi adalah di Ghouta, sebelah timur Damaskus, pemerintahan terbaik di muka bumi saat itu. Disinilah tempat di sana bertemunya Nabi Isa dengan Dajjal, di masjid ini jamaah. Ustaz, bisa nggak turun di Ciampea? Bisa. Bikin menara putih di sini, nanti turun di sini. Ya Allah. Amin. Pak, bias banyak yang Nabi Isa turun di dia, maka posek. Jamaah. Beruntunglah mereka yang bertemu dan diusap wajahnya oleh Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa akan mengatakan, Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Tempatmu di surga, kamu ahli surga. Mudah-mudahan yang diusap wajahnya oleh Nabi Isa adalah kita. Nah, baik kesubuhan, istiqomah. Nabi Isa turun pada subuh. Kamar mana? Sholat subuh di mana? Di MB. Nah, Nabi Isa datang. Subhanallah. Jamaah yang mati Allah SWT. Semuanya bersorak berhabat ya Isa bin Maryam Nabi Allah. Bagaimana suasana hati kita? Nabi Isa turun. Imam Mahdi mundur. Ta'al ya Nabi Allah. Ya al-nasi amina bis-salah. Silakan imam kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Didorong ta Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi kimat salat. Ente kaharep iqamat jang ente lain jang urang. Inna ba'dakum li ba'din maratukum wa hadhihi al-ummah. Tukramatullah hadhil ummah. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Inilah kemuliaan umat ini. Kenapa? Ingat, ketika ada Nabi hidup bertemu Rasulullah SAW atau hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan berjamaah seperti kita, menjadi umat seperti kita untuk Rasulullah SAW. Saya butuh 2 jam untuk membahas masalah yang satu ini. Jangan bedakan, jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jamaah, beruntung kita menjadi umat Rasulullah. Jamaah, masih ada waktu? Ini baru pembukaan. Boleh saya pinjam Quran satu, Kang? Kang pinjam Quran satu. Ada cetakan Madinah tidak, Kang? Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Rasul menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Humul ladina ajaba ilaina imanuhum. Mereka lah yang menakjubkan imannya bagi kami. Lah. Ya, Kang, Kang. Baiklah. Terima kasih, Kang. Mereka adalah yang terbaik imannya bagi kami ya Rasulullah. Nah,
Lisan malaikat. Bukan malaikat. Ya Rasulullah, mereka tidak pernah berbuat dosa sedikit pun sepanjang hidup mereka. Bukan mereka. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Mereka iman kumaha malaikat mereka ada di samping Allah. Mereka ada di sekeliling Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat dengan Allah. Jadi bukan malaikat, bukan. Antum ya Rasulullah yang diurusan. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Lasta, bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wahyu turun kepada kami. Ada masalah ketika kami dakwah, Allah beri kami wahyu, beres tak masalah. Ada orang yang memerangi kami ketika kami dakwah, ada mujizat Allah berikan pada kami, selamat kami, beres. Itulah kami. Wajar kami beriman, kami terus dibimbing Allah dengan wahyu. Bingung tak para sahabat? Sahabat yang terbaik imannya yang menakjubkan imannya. Kira-kira siapa para Allah? Sepi deh, wahai kemana nih? Tengah harulang kita araya itu jamaah. Araya itu malah jawab. Ya, lalu siapa yang terbaik imannya? Akhirnya ada seorang mengangkat tangan. Idan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat Anda. Coba, siapa yang paling hebat? Wajar nggak kalau sahabat dikatakan hebat imannya? Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Ma da'artu rajulan aw syahdan liyu'mina billah wa yaqbala al-islam dinahum wa yaqbala risalati yarfadu lillah wa huwa Abu Bakr. Tidak ada seorang pun yang aku dakwahi untuk beriman pada Allah, menerima Islam sebagai agamanya tanpa menolak, langsung menerima. Sami'na wa ata'na. Saya beriman. Abu Bakar tuh. Enggak panjang-panjang Rasul mendakwai Abu Bakar langsung. Aku beriman ya semua. Abu Bakar. Dan kalau infak di jalan Allah semua hartanya, ya Abu Bakar ma'aksar malak, hal bihata sadaqta? Wa baqi harta yang kau bawa Abu Bakar. Apakah ini dengan akan kau sedekahkan ini semua? Iya Rasulullah. Ini semua harta saya dan ini jiwa raga saya. Tolong ya Rasul, terima. Idan matabki li usratika fil bait. Apa yang kau sisakan bagi anak dan istrimu di rumah? Aku sisakan Allah bentuk mereka. Ada seperti itu. Mun urang kumaha? Kotak infak ngalewat nu beureum, entong lebar. Nu biru. Dan ayat 3 entong lewat. Anu hejo ke si dede hayang jajan bekal sekolah. Aya nu abu-abu dicokot nu abu-abu. Nalika nu abu-abu dicokot anu beureum murag. Asupkeun plek masuk teh. Anu beureum teh kanyahoan murag di tukang. Anu di tukang nepuk, ieu nu beureum. Hebat loba duitna 100.000 padahal nu maneh. Itu uang kamu tadi jatuh. Uang saya. Halah jadi 102.000 tadi. Urang. Abu Bakar semua serahkan pada Allah. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan lau zinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalan tarajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar, ditimbang dibandingkan dengan iman jin dan manusia di muka di alam semesta, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Jin dan manusia dikumpulkan imannya tidak ada artinya dengan imannya Abu Bakar. Maka tidak salah kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil dari semua pintu surga. Aina Abu Bakar ya Hudufiyah? Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalamku. Subhanallah, Abu Bakar dipanggil dari masuk semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Amin. Jadi jarang kayak tadi meni pede gitu masuk surga. Mau langsung. Ayeuna keneh enggak ente isukan. Coba. Umar setengah dari Abu Bakar. Hebat kan? Tapi ketika ada sahabat mengatakan, kami Rasulullah sahabat Anda yang terbaik imannya. Lah, bukan. Lastun, bukan kalian. Ternyata bukan Abu Bakar yang terbaik imannya. Bukan Umar bin Khattab. Bukan Bilal bin Rabah. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Lalu siapa ya Rasulullah? Idzan manil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu siapa yang menakjubkan imannya bagi kami? Yang dahsyat imannya. Siapa Bapak sekalian? Siapa jemaah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Humul ladzina yuhyuna min ba'dikum fi akhiriz zaman. Adalah orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Mereka hidup di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wa nabikum. Mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan
wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Itulah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kita. Jamaah, ini iman. Saya tidak main-main demi Allah. Ini iman namanya. Jamaah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam itu kita kalau bukan dari mushaf ini? Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi Rasul kita kalau bukan dari kitab ini? Demi Allah, ini tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya di muka bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah, Rasulullah SAW sudah 14 abad lalu meninggalkan kita, betul? Tapi pertarungan antara hak dan batil belum selesai, jamaah. Inna hadhihi al-'asirah baina al-haqqi wal batil la tantahi bi wafatin Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara hak batil di muka bumi ini yang dulu dimulai oleh iblis berhadapan dengan Nabi Adam belum selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal yaum tastamir ila nihayatiha. Tawassala ila nihayatiha. Hari ini pertarungan antara hak dan batil telah sampai pada babak finalnya, jamaah. Tahu tidak, Allah pilih kita untuk melakukannya. Maka jihad kita membela Islam. Jihad kita hari ini membela Quran dan Sunnah. Jihad kita kali ini membela prinsip kebenaran, akal sehat dan hati nurani. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah. Tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Kenali siapa musuh kita, jamaah. Jamaah, inilah peradaban yang sedang kita bangun dan kita pertahankan, jamaah. Jamaah, kemarahan ini cara lembek. Kok marah terus ini? Jamaah, kita kenali peradaban. Saya tidak main-main, jamaah. Ini hakikat hidup kita, jamaah. Dan kita berada di episode terakhir-akhir zaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah, inilah musuh-musuh kita. Kita kenali sama-sama. And there are so many theories about this. We are bombarded. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international bankers, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic type groups, New Age type religions. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, you see they are doing a type of worship. It is not to God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad, peace be upon them. It is another force. Following. Sebuah tatanan yang dibentuk sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order, Tata dunia baru. Maka negara-negara di dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas, Ustaz. Cis. Aduh, Ustaz gimana dong? Apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Jujur atas Maulana, 7 Oktober 2023, Palestina dibantai, Pak. Ya, Palestina dibantai 7 Oktober 2023. 1 Oktober saya masih di Masjid Al-Aqsa, ya, Pak. Saya masih sholat di Masjid Qibli.
Saat itu imam salat subuh kita adalah guru saya Syekh Ali Al-Abbasir rahimahullah. Ya. Jabah, ini adalah kiblat kita yang pertama. Ini adalah padang mahsyar kita ya, kelak di akhirat. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjid buniyat fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah, Al-Masjidil Aqsa. Kan bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Jemaah, titik nol peradaban adalah Masjidil Haram. Sekali lagi, membangun peradaban dari masjid. Maka harusnya masjid yang mengayomi masyarakat. Harusnya masjid yang menyayangi mereka yang fakir, fukara, du'afa, para janda, mereka yang tidak punya. Maka masjid yang harusnya menebar kebaikan. Maka aneh jika ide ini ditentang oleh orang-orang muslim, oleh kiai itu sendiri. Saya tidak paham di mana iman Islam mereka. Sekali lagi, membangun peradaban dari masjid. Para nabi dan rasul memulai peradaban dari masjid, jamaah. Nabi Adam Allah pingsankan, Allah turunkan ke muka bumi. Fi makanil ala fawqal ard, Allah turunkan di Nepal. Siti Hawa Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun Jeddah. 100 tahun terpisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kebayang 100 tahun terpanggil Bapak Ibu. Pertama kali di muka bumi. Nabi Adam di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Saya baru 3 hari nggak ketemu istri. Kalau stadium 5+. Ya, komo para jomblower itu. Udah nikah? Alhamdulillah, saya salah nanya. Udah nikah? Wah, ini bener saya nikah. Masih bertahan? Nah, ada Ijo Istiqlal sekarang namanya. Satu komunitas namanya Ijo Istiqlal. Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Jamaah, Masya Allah. 100 tahun tidak bertemu di muka bumi. Maka tugas utama Allah berikan pada Nabi Adam. Kenapa Allah ciptakan, lahirkan Nabi Adam pertama kali? Rasulullah diciptakan pertama kali. Nabi Adam dilahirkan secara fisik pertama kali. Tugas Nabi Adam yang paling utama, membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Itu tugas Nabi Adam. Membangun pondasi peradaban manusia. Dan titik nol peradaban adalah Al-Masjidil Haram. Ya Adam, ini dalam kitab Ar-Rasul Majalis Syekh Sa'labi rahimahullah. Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkah mubarakah allati tusawi syahada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di muka bumi. Aku simpan Ka'bahku itu di Mekah karena Mekahku lurus dengan aras Allah. Oh, inilah alasan kenapa Ka'bah Allah simpan di Mekah, tidak di Purwakarta. Ayah pejabat daerah harta ceramah, rek diinjeng tak Ka'bah ke Purwakarta, darah tekudu jauh orang Sunda datang ke Mekah, cukup datang ke Purwakarta. Insya Allah hajina mabur. Ayeuna jadi gubernur. Pak Deddy Mulyadi itu, saya pernah dengar cerita seperti itu. Pernah dengar Pak Deddy Mulyadi? Tapi alhamdulillah boleh jadi gubernur sekarang ya. Saya tidak tahu nih mau dibawa kemana Jawa Barat. Kita lihat bagaimana kerja Pak Deddy Mulyadi. Insya Allah untuk kebaikan kita dukung ya. Termasuk untuk lemah cai Tatar Sunda ini. Amin. Insya Allah Indonesia, Jawa Barat kita jadikan baldatun thayyibun wa radan ghafur. Kita mulai dari masjid, jamaah. Lanjut. Jadi itulah kenapa Allah simpan Ka'bah di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah, maka Mekah suci sesuci aras Allah. Makanya diberi nama tanah haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan dosa, dengan rafas dan sebagainya. Rasul menegaskan tentang arti Mekah di muka bumi. Inna hadzal balad haramahullah ya mahalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap haram, akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Masjid yang pertama kali dibangun di sana adalah Al-Masjidil Haram. 40 tahun kemudian dibangun masjid yang kedua, Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya isim tafdil, paling jauh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Jamaah, merinding saya. Oh ya Allah. Jadi peradaban manusia dimulai dari Masjidil Haram dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Sekali lagi jamaah. Peradaban kita di muka bumi ini akan bermula dari Masjidil Haram, akan berakhir di Masjidil Aqsa. This is the sign from Allah. If all seeing eyes in the world are directed to Gaza every day, every time, Gaza, Gaza, Palestine, Palestine.
This is the sign reminder from Allah that we are now in the last episode of human civilization. Apabila mata seluruh dunia mengarah ke Palestina, Gaza, orang di mana-mana bicara Gaza, Palestina, Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, kalian sedang berada di episode terakhir di muka bumi ini. Allah sedang mengajarkan kepada kita oleh Palestina, melalui Gaza, Palestina. Allah mengingatkan kita tentang iman pada qada dan qadar. Dunia fana, akhirat akan tiba. Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah kalian untuk kecewa. Dunia yang kalian cintai, dunia yang kalian kejar, akan kalian tinggalkan untuk selamanya. Bagi kalian yang rindu bertemu dengan Allah, yakin dengan akhirat, bergembiralah, akhirat akan segera tiba. Allahu Akbar. Jamaah, pertarungan kita telah dimulai. Nanti kita bicara kenapa Iran diserang. Ingat, setelah Iran hancur, Turki yang akan mereka serang. Januari kemarin saya ke Palestina. 3 hari saya di Kairo, 3 hari 4 malam di Palestina, 2 hari 3 malam di Jordan. Saya melihat keanehan jamaah. Apa keanehan? Sepertinya tidak lama lagi Israel akan hancur. Demi Allah jamaah. Salat subuh saya di sini terganggu oleh ekskavator di sini. Rasulullah ketika Isra Mi'raj masuk dari sini. Ini Babul Maghrib, pintu barat. Ini dinding barat. Rasulullah masuk ke sini, saya terganggu salat saya dengan ekskavator di sini. Merang-rang ekskavator mengambil tanah, ada ternyata 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jahat Yahudi Israel. Apabila ada gempa 6 skala Richter, ambruk kiblat kita yang pertama, maka akan mereka gantikan dengan istana Dajjal. Demi Allah, itulah istana Dajjal yang akan mereka bangun. Dulu saya belajar di Palestina, saya belajar pada Hamas, Izzuddin Al-Qassam, ya, Jihad Islami. Kami bertemu dengan mereka. Kami bertemu dengan para tokoh, kecuali Ismail Hania, Syekh Ahmad Yasin, Allahu Yarham. Saya tidak bertemu mereka, karena kalau saya bertemu mereka, saya tidak bisa lagi ke Palestina. Alhamdulillah, sejak 2016 saya tidak pernah di-reject untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Kita harus gunakan strategi. Kenapa? Saya rindu mengibarkan merah putih di Masjidil Aqsa, jamaah. Kenapa harus merah putih, Ustaz? Kita bahas sebentar lagi. 1 menit lagi saya bahas Indonesia merah putih. Boleh coba? Masih bersama saya? Sudah 6:30? Oh, sampai duhur. Ditagih sampai duhur. Tuh, kopi nagas datang. Mana bala-bala jeung dehuna? Ustaz, punten nyungkun, Ustaz. Jamaah, seumur-umur saya di Palestina, berburu pada Hamas, berburu pada Izzuddin Al-Qassam. Baru sekali saya masuk ke Bukit Zion. Itu pun kodadulah agensi kita, si Akang ini, dia punya lisensi dari Israel. Ustaz, kita ke Bukit Zion, Ustaz. Gerakan Zionis digalang oleh Theodor Herzl di konferensi Basel, Swiss, Zionisme pertama di tahun 1879. Dia mengatakan 100 tahun setelah tahun ini kita akan punya negara. Betul? 100 tahun, Mas. Ya, 14 Mei 1948. Mereka merebut tanah Palestina menjadi negara Israel. Bapak Ibu Rahmatullah, jika ini istana Dajjal berdiri, maka inilah wajah dunia dalam genggaman mereka. Inilah wajah dunia dalam genggaman. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mewujudkan ini. Nanti kita bahas, saya butuh 2 jam untuk membahas kenapa simbol mereka. Inilah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Hancurnya WTC menjadi pasal terakhir yang membuka semua pasal konspirasi di dunia. Saya bahas ini nanti insya Allah dalam daurah akhir zaman, insya Allah Bapak Ibu. Saya hadir di Bogor sebetulnya menyampaikan, insya Allah di Bogor ini kita akan safari, akan daurah akhir zaman 2 hari. Nah ini 2 hari, tanggal 11 sampai 12 Juli 2026, Sabtu Ahad ya Teh? Sabtu Ahad di Hotel Swiss Bell Hotel Court di Bukit Taman Cimanggu. Taman Cimanggu ya, di Swiss Bell Hotel Court. Yang insya Allah 2 hari kita bahas dari Allah menciptakan langit dan bumi sampai surga dan neraka. Termasuk kita bahas tentang peperangan. Yang insya Allah kita bahas kenapa terjadi perang ini. Kita bahas nanti jika terjadi perang nuklir, Armageddon, apa yang terjadi? Insya Allah. Apakah Bogor masih ada ketika Armageddon terjadi? Insya Allah nanti kita bahas. Hadir dalam daurah akhir zaman bersama saya 2 hari ya, tanggal 11 dan 12 Juli. Tanggal 16-nya kita ke Palestina. Alhamdulillah saya sudah dapat, kemarin saya sudah meeting Zoom dengan Yala Tip Tour and Travel. Kita punya muasasah di Kairo, teman kita, yang melayani kita yang Indonesia. Yang pertama kali di Indonesia, di dunia yang membawa Indonesia ke Palestina, Masjidil Aqsa adalah travel ini. Insya Allah bulan, masih tanggal 16-nya kita berangkat ke Masjidil Aqsa ya.
Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang perjalanan ini, silakan hubungi Biker Subuhan Bogor. Biker Subuhan Bogor nanti akan membantu Bapak Ibu yang ingin mau berangkat ke Palestina. Insya Allah, Biker Subuhan akan mengibarkan benderanya di Masjidil Aqsa. Amin. Ya, ya. Born to ride to Jannah. Allahu Akbar. Itu Biker Subuhan kita, teman-teman kita. Nah jamaah, sekali lagi, setelah Iran mereka perangi, Turki akan mereka perangi. Karena inilah hakikat ambisi besar Yahudi yang di cover Amerika. Uniform of an Israeli soldier. Look closely. What do you see? You see Palestine, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Lebanon, Egypt, and a small part of Turkey. Kalau Bapak Ibu melihat seragam Israel, itu dari seluruh dunia mereka. Dan pernah saya datang lihat ada orang Palestina, orang Filipina, kayaknya wajah Asia nih. Hello, good morning, where come from? I come from Palestine. I'm Manila. Oh yeah. You where come from? I'm Indonesia. Oh, Indonesia, the nice country, the good people. Itu kata mereka. Jamaah, itu yang ada di seragam orang Israel adalah luas wilayah Israel yang akan dibangun oleh Benyamin Netanyahu. Dan yang terakhir ujung utara adalah Turki. Jadi setelah Iran mereka hancurkan, Turki yang akan mereka perangi. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya, semua ini akan terkubur. Ada satu analisa yang luar biasa bagus. Jamaah, kita undang Syekh Ahmad Yasin, Founding Father Hamas, boleh? Merana jamaah, jamaah. Boleh kita undang Syekh Ahmad Yasin? Nah, kita tanyakan sama beliau, Syekh, kapan Israel ini akan hancur, Syekh? Kita lihat jawaban beliau. كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب. وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء. القوة لا تدوم. قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص. هيك الدول، هيك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه. وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في ال40 الأولى كانت عندنا نكبة، في ال40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل. في ال40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. Luar biasa jemaah, kita bahas lebih dalam lagi tentang menghitung angka kehancuran Yahudi Israel jemaah. Gimana teman-teman ta'ala, saya minta 10 menit boleh ya? 10 menit saya close setelah ini. Ya, Ustaz, nanti saya izin kesini lagi Ustaz ya. Istri saya marah tadi malam saya telepon. Kenapa nggak ngajak Umi? Sendirian aja, kan lagi sakit. Begitu saya perlihatkan ini, kenapa nggak ngajak? Pokoknya harus kesini lagi kata. Ustaz, tidak izin nanti saya ngajak kesini lagi Ustaz. Ustaz, tapi tonggil lah Ustaz, bala-bala jenggehu Ustaz. Enak bala-bala jenggehu. Betul Ustaz, nyongkon. Jawa, 2027 berapa bulan lagi? Lihat, kenapa harus 2027? Baik, kita buka petanya. Kita buka petanya. Pada tahun 1946, Palestina aman. Tidak ada pembantaian, tidak ada genocide, tidak ada okupasi. Ini Palestina tahun 1946. Itu dokumentasi saya bagaimana tahun 1946 masih Palestina damai. Aman, maju sekelas Frankfurt, London, New York, Manhattan City, sama. Nah ini ada komunitas Yahudi. Yang warna hijau ini umat Islam, yang warna putih ini ada etnis Yahudi Sephardim. Tidak lebih dari 7%. Yahudi Sephardim adalah Yahudi yang baik hati, Pak. Mereka lahir di Palestina. Saya datang, mereka menyambut saya. Ya, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia, the nice country, the good people. Welcome in Palestine. Palestine is your country too. Palestina adalah negara kalian juga. Ya, Palestina adalah negara bagi umat manusia di akhir zaman. Orang Yahudi bilang begitu.
Saya berharap Palestina itu menang, Hamas menang, khilafah tegak. Kenapa? Dengan Islam kami damai, dengan Hamas kami sejahtera. Itu kata Yahudi Asmedani. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mereka ngomong langsung kepada saya. Mereka anti-Zionis. Nah, 1947 orang-orang Yahudi Askenazi datang dari Polandia, Rusia, Ukraina. Mereka masuk berbondong-bondong ke Palestina. Termasuk si bayi yang bernama Benyamin Netanyahu masuk dari Polandia ke Palestina. Dia tidak lahir di Palestina, tapi merekalah yang sekarang memegang rule pemerintahan government Israel hari ini. Askenazi Jamaah. Mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama, akan mereka ganti dengan istana Dajjal, dan akan mereka bangun tata dunia baru. Amerika mengcover semua ini. Ternyata ada satu bangsa yang dimimpikan oleh para ulama dunia termasuk Muslim Palestina. Kira-kira negara mana yang dimimpikan? Dan negara ini Rasulullah sebutkan akan memerdekakan Palestina dan dunia. Akan merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Ada yang tahu negara mana? Negara mana? Negara Tenjolaya. Di detik-detik pembacaan naskah teks proklamasi, ingat, orang ini cucu Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, cucu Rasulullah, Imam Masjidil Aqsa, Mufti Al-Quds, Rabitah Ulama Palestin. Beliau menyeru rakyat Palestina 1944. Indonesia adalah negara yang akan memerdekakan kita dari Yahudi. Mereka sedang dijajah Jepang. Kita bantu Indonesia dengan dana kita. Mereka sunduk tuh. Beliau yang membawa dananya diserahkan pada Indonesia. Dr. Muhammad Nasir disaksikan oleh Syekh Hasan Al-Hudaybi, Mursyid Ikhwanul Muslimin Kaira. Kenapa harus Indonesia? Rasulullah menyebutkan Indonesia. Baik, kita bedah sekarang. Allahu Akbar. Bapak Ibu, tidak sengaja saya membuka sebuah hadis. Kitab An-Nihayah fil Fitan Ibnu Katsir. Saya buka. Halaman yang pertama muncul adalah halaman yang ini, jamaah. Merinding saya. Allahu Akbar, jamaah. Bergembiralah kita menjadi Indonesia. Ini hadisnya. Anna Sauban hadasah, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau Sauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbiz zawali wal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Dan Allah berfirman, ya Muhammad, ataituka hadil ard, aku berikan bumi ini untukmu Muhammad. Wa'atani al-kanzain, lalu Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Allah serahkan dua pusaka kepada Rasulullah SAW. Al-ahmar wal-abyada, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma sawala minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia, tapi saya tanyakan pada guru-guru saya. 2016, salat subuh saya di Masjid Kibli. Imamnya beliau adalah guru saya Ali Al-Abbasi. Beliau menceritakan saya, membentuk saya tentang jihad di akhir zaman ini. Ya, ini guru kesayangan saya. Setelah salat subuh, ya, saya kepergok beliau. Mana jamaahnya? Itu Syekh Inwara. Ya, aja milah ya. Mana? Bawa sini. Beliau kasih tausiah. Saya tanya pada beliau, ya Syekh, hunaka mu'alaqa baina hadzal hadis bi biladina li'anna li walana al-ahmar wal abyad. Syekh, ada tidak kaitan antara hadis merah putih dengan kami Indonesia? Benar kami merah putih, Syekh? Apa jawaban beliau? Nangis saya. La a'taqid himmatana bi tahrir al-Quds wa Palestin ala yadil arabiyyin wal gharbiyyin bi ittihadihim. Kami tidak menggantungkan harapan kami damainya dunia, merdekanya Palestina dan Al-Aqsa kepada Arab, tidak kepada Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Lakinna ana a'taqid anna nusratan min Allah fi akhir zaman li tahriri Palestin wa i'adati Al-Aqsa ila rihabil muslimina fil alam sayanziruhu Allah ala jihadikum ya Indonesia.
Saya cium tangan beliau, doakan saya. Izin saya kibarkan merah putih di Palestina. Ini tugas kita, jamaah. Siap? Saya tidak main-main, jamaah. Para nabi berharap ini kepada kita. Rasulullah akan tersenyum dengan jihad kita, jamaah. Siap, jamaah? Jangan terlena dengan dunia ini. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ini hidup yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Jamaah, 5 menit lagi boleh? 10 menit lagi? Selesaikan ini ya, selesaikan ini, boleh? Jamaah yang Allah. Saya pulang ke Indonesia. 2017 itu lebaran lagi sama travel. Ustaz, jangan lupa jadwal nanti bulan ini. Saya berangkat lagi 2017. Ya. Salat asar kita diimami oleh Dr. Said Subsuni. Ini ahli hadis nih. Beliau dosen hadis. Dr. Yusuf Baus Sunayana, saya belajar hadis akhir zaman dari beliau juga. Saya tanya beliau setelah salat asar, kemudian ini Ustaz saya pulang, kami gantian untuk menerjemahkan kepada jamaah yang hadir saat itu. Apa saya sampaikan kepada beliau? Apa kata beliau? Hunaka kasir min ma'ani hadal hadis, khususan di kalimatain al-ahmar wal abyad. Ada banyak arti tentang merah putih, lakinahu minha, tapi arti yang terpenting dari merah putih dalam hadis ini adalah kalian Indonesia. 2016 di Jogokarian, Yogyakarta, Ustaz Salim Afilah saksinya. Dr. Yusuf Abu Bakar Al-Awabidah, kita tanya beliau tentang posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Ala kulli biladin muslimina fil alamin alladziina yaqbaluna al-islam madinahum wa yawman nas bil Islam bimakhirahumullah antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li asir hadadin qabla sa'. Dari sekian banyak negara di muka bumi yang menerima Islam sebagai dan Allah pilih mereka memimpin dunia. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Saya butuh 2,5 jam untuk bahas tentang Indonesia di akhir zaman. Boleh? Ya. Ustaz, izin saya kemari lagi. Ustaz. Kita bahas nanti. Hadir lagi. Jangan lupa bawa donasi. Lanjut jamaah. Ya. Betulkah Indonesia? Baik. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dengan Fathul Mekah, Rasulullah menggenggam dunia. 632 Masehi, Rasulullah menggenggam dunia. Islam rahmatan dalam seluruh dunia. Betul? Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187. Umat Islam menang di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Kairo, Mesir, Afrika, Islam menggenggam dunia. Betul? Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki paling muda, 22 tahun membebaskan 21 negara. Sekarang pemuda 22 tahun, berapa akhwat yang sudah dihalalkan? Berapa tahun? Muhammad Al-Fatih 22 tahun membebaskan 21 negara. Dan negara terakhir adalah Konstantinopel. 900 tahun sebelumnya Rasul menyampaikan, La tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha. Wala'imal jazalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin dunia adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Pasukan terbaik di dunia adalah yang membebaskan Konstantinopel. 900 tahun berikutnya, 29 Mei 1453 Masehi, dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih 22 tahun memimpin dunia. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. 2012 kita undang Palestina dan 12 negara Asia Tenggara. Kami panitianya di Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika, Hotel Safel Homan. Momentum tahun 1955, 28 negara hadir dalam Konferensi Asia Afrika. Kami undang negara-negara Asia Afrika saat itu, termasuk Amerika dan Inggris. Mereka hadir memberikan kehormatan. Kami panitianya. Kami undang mereka. Dan apa kata mereka? Kesimpulan dari pertemuan konferensi internasional, The Freedom for Palestine and Return Al-Aqsa to Muslim Nation in the World. Itu tema kita. Dan apa kata mereka? Kami siap dipimpin oleh merah putih untuk kebangkitan Islam akhir zaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, penutup dari saya. Ini benar-benar penutup. Ulama besar Yaman, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Beliau bangun kampus di Sana'a khusus untuk Indonesia. Cinta beliau kepada Indonesia gara-gara beliau mimpi Rasulullah menyebutkan Indonesia dalam mimpi. Cucu Rasulullah SAW, Abuya Profesor Dr. Muhammad bin Ali Al-Mik Al-Hasani. Cucu Rasulullah, Imam Masjidil Haram. 2 tahun digali kuburnya masih utuh. Beliau mimpi yang sama. Rasulullah memakai pakaian perang. Keluar membawa kuda terbaik, pedang terbaik dan panah terbaik.
Kami bertanya, ya Rasulullah, ra'aitu ka'annaka dhahiban ilal jihad, aina anta dhahib? Ya Rasulullah, Anda memakai baju zirah, sepertinya Anda akan berjihad. Kok Anda tidak mengajak kami, ya Rasulullah? Kata beliau ini, kemana Anda akan pergi, ya Rasulullah? Ana dhahibun ilal Ghaza. Coba buka sirah Nabawiyah. Ada tidak kalimat sirah apapun di muka bumi yang menceritakan Rasul akan jihad ke Gaza? Tidak ada. Tapi dalam mimpi ini Rasul berangkat ke Gaza. Artinya Rasulullah akan menyaksikan Gaza, Palestina dibebaskan. Dunia Islam akan menang. Rasulullah akan menyaksikannya. Jamaah, nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas insya Allah. Apakah Rasulullah akan membebaskan Palestina bersama Indonesia? Insya Allah. Jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah mati. Tidak, mereka masih hidup. Allah mengatakan demikian. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan Allah mati. Tidak, mereka hidup. Siapa yang menyambut Rasulullah ketika Isra Mi'raj? 1.500 Nabi Bani Israel mereka sudah mati, tapi mereka hadir untuk menyambut Rasulullah. Maka saya yakin gak mungkin Rasulullah tidur ketika Islam akan menang. Bukankah memenangkan Islam atas agama yang hanya tugas Rasulullah? Artinya Rasulullah akan hadir dalam perang pembebasan Palestina dan Gaza. Allahu Akbar. Tiba-tiba Rasulullah melambaikan tangan dan menangis. Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi. Di depan kami, kata beliau, ada pasukan yang sangat banyak. Demi Allah, ini mimpi mereka. Para ulama-ulama kita. Cucu Rasulullah. Di depan kami ada pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, man haula maksud adaduhum. Siapa mereka yang sebanyak jumlah mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang terbaik. Mereka yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimin al-Indonesia. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina sayuharirukum min zulmil yahud. Mereka yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi. Dan mereka yang akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan Islam dunia. Allahu Akbar. Indonesia, Jawa. Jika Indonesia menjadi negara yang akan pimpin Allah membebaskan Islam di akhir zaman, maka akan ada ujian berat, lebih berat dari Gaza, lebih berat daripada Afghanistan. Seperti apa ujian kita? Nanti kita bahas di pertemuan yang kedua. Peradaban ini belum selesai, jihad kita baru dimulai, jamaah. Sekali lagi, peradaban dimulai dari masjid dan akan kembali ke masjid. Istiqomah sahabat, saya dukung antum saja. Kita bangun peradaban ini dari masjid. Allahu Akbar. Jamaah yang Allah, saya tertarik dengan, saya sudah ketemu dengan Ayah Man dan Ayah En, dan saya bangun di Ujung Berung. Insya Allah konsep ini akan kita praktekkan di Ujung Berung. Ustaz, nanti kita undang Ujung Berung, doakan saya bisa mewujudkannya. Tapi tempat kami dulu ada 2,4 hektar. Nah, brosur yang Bapak Ibu pegang itu adalah brosur tentang kampung hijrah akhir zaman. Ketika perang dunia terjadi, Rasulullah, apa yang harus kamu lakukan? Fatajil tilkal firakakula, tinggalkan semua peperangan itu. Pergilah ke hutan, ke gunung-gunung. Walau anta adu bi asli syajarah, walaupun kamu hanya hidup menggigit akar kayu, singkong, sampopoy, pawayam hui, kacang. Wa anta ala dalik hatta yudrikakal maut. Kalian harus istiqomah di gunung itu. Nah, inilah yang kami lakukan. Kami ingin membangun peradaban sebagaimana Rasul membangun Madinah. Kita belajar seperti, nah inilah titik-titik peradaban itu. Ada Ayah Man, ada Ayah En, dan ada Ayah Beben di sini. InsyaAllah kita dukung. Siap? Jamaah, ini Pak Kapolsek, mohon maaf. Demi Allah, inilah yang saya dapat. Mohon maaf Pak Kapolsek, Pak Kiai. ini saya tentang Indonesia. Sayang sekali waktu kita tidak banyak, Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi. Atau mungkin nanti insya Allah Bapak Ibu bisa hadir di daurah akhir zaman ya, nanti Teh Lucy akan menjelaskannya. Itu barangkali Bapak Ibu, nah ada amplop di sana barangkali Bapak Ibu, ada dari Tenjolaya, dari Ciampea yang kami bawa untuk santri-santri kami, Bapak Ibu. Santri kami udah mulai banyak, ada 40 yang reguler, ada 10 yang ada 6 yang sekarang sedang menghafalkan Mutskin 30 juz. Semuanya akhwat karena gurunya anak saya perempuan akhwat, jadi nggak mungkin saya mengambil ikhwan. Nah, saya berharap bisa lebih banyak lagi, maka kami bangun kampung hijrah akhir zaman. Kita bangun ketahanan, nanti akan ada 3 tahun kemarau panjang sebelum Dajjal muncul. Nah, kita tanam ketahanan pangan, kita tanam tin, zaitun. Kenapa Allah bersumpah atas nama tin dan zaitun dan maka? Insya Allah nanti kita pelajari itu dan akan sedang kami bangun di sana. Nah, Bapak Ibu yang mau berminat membantu
barangkali Bapak Ibu siap berkontribusi untuk membangun Kampung Hijau akhir zaman ini, itu ada amplop, isi silakan berapapun akan menjadi bagian daripada jihad kami, menyiapkan generasi yang akan membawa merah putih berkibar di Palestina insya Allah. Silakan Yang Bunda, itu barangkali Yang Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga ada di sana data-data kebutuhan kami, cuma salah ketik ya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau beragitasi, berkomitmen, Ustadz, saya ingin membantu Ustadz 1 kubik kayu, karena semua kami bangun dari kayu Ustadz. Kita back to nature, kita kembali ke alam. Jadi kami bangun dari kayu jamaah. Kemarin itu kami pakai kayu 3, ada manglid, ada suren, sama ada sobsi. Ya. Nah yang kedua ini sudah ada 2 unit. Yang pertama ada 1 unit, yang kedua unit kedua ini kita bangun untuk masih juga para asatid yang tinggal di sana dan juga santri. Nah, Ayah Bunda yang berkomitmen, Ustaz saya bantu 1 kubik kayu, Ustaz 1 truk pasir, Ustaz 10 sak semen, silakan Ayah Bunda. Kami hadiahkan ini. Ini amanah dari guru-guru kami. Rumah tahfiz kami yang pertama kami bangun adalah di Gajah City. Bapak Ibu, ini santri kami. 2021 bersama guru saya Abu Rayyan, kita bangun rumah tahfiz di Gajah City, ya di Gaza jamaah. Dana awal kami 2 miliar. Saat itu saya kerjasama dengan guru saya Abu Rayyan. Ini tahfiz, santri tahfiz kami jamaah. Dengan dana seadanya, awalnya ada Ustaz dari Sulaiman, kami bangun rumah tahfiz di Gaza. Ini santri kami yang ada di Gaza. القرآن كلام الباري أنزل للهادي المختار في ليلة قدر تتلألأ فيها الدنيا بالأنوار القرآن. Anak-anak yatim piatu yang hancur rumah mereka oleh jenis kerjaan Israel dan Amerika, kita kumpulkan. Tapi katakan pada mereka, kalian masih punya masa depan. Jika orang tua kalian hilang dan syahid, kami orang tua kalian yang baru. Infaqtumul usrah minkum anu lan usratukumul yawm. Jika kalian kehilangan keluarga, kami keluarga kalian yang baru. Ini guru kami saya Abu Rayyan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina واكتب لنا السداد والتوفيق مؤسسة صحابة لا تحزن في دول أندونيسيا. Dengan dana 2 miliar kami menggunakan bendera sahabat Azaz. Kami ganti-ganti Bapak. Ini siasat kami agar Israel bisa menerima kami. Alhamdulillah. Nama kami ganti-ganti dan alhamdulillah ini strategi saya agar kami tetap masih bisa masuk Palestina. Nah, zaman waktu sebelah bersama beliau. Tapi 2 tahun pembantaian kemarin, 7 Oktober 2023, rumah tahfiz kami rata dengan tanah. Beliau saya telepon berkali-kali tidak diangkat, memanggil, tidak berdering. Lalu putra beliau saya Adham, kami telepon juga. Padahal kami baru selesai wisuda tahfiz pertama kami, 14 pemuda, miskin 30 juz sekali duduk. Ini yang baru kami wisuda. 30 juz miskin sekali duduk dari ibadah subuh sampai ibadah isya. Ini mereka. والأحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق اللهم ارحمنا اللهم ذكر أطراف النهار. Kami beri mereka beasiswa. Kamu mau kemana nak? Ustaz, saya mau ke Mesir Ustaz, mau berkuliah di sana. Baik, kita kasih beasiswa Mesir. Kita kerjasama dengan Al-Azhar. Ustaz, saya mau cari sanad ke Yaman. Baik, kita hubungi ada Syekh di Sana'a. Dulu saya di S2 di Yaman, Al-Iman University. Tapi karena pembantaian 2010 kami kembali ke Indonesia. Kita hubungi. Qadarullah jamaah, mereka semua sudah syahid jamaah. Alhamdulillah. أحبابنا الكرام في هذه الحلقة المباركة يعني جئنا لكم من مؤسسة صحابة لا تحزن نقدم لكم هذه الهدية المباركة بمناسبة تسميع. Bahkan untuk yang kedua kami bangun di Zawaidah masih dalam bentuk tenda karena kami dikejar-kejar Israel. Jamaah, tidak mungkin kami stay di satu tempat, maka kami masih dalam bentuk tenda. Inilah tenda-tenda yang kami bangun, dan ini santri baru yang kami baru, anak-anak yatim di Zawaidah, Nusairat, Al-Khalid dari Han Yunis, Jerbalah, kami kumpulkan di sini. Inilah kami Mutiara Indonesia. Nah jamaah, bagi insya Allah kami bangun dulu di Indonesia, mereka yang akan membukakan pintu untuk kita datang. Kita kibarkan merah putih di Masjidil Aqsa, tanda kita sebagaimana komitmen kita dalam Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas di muka bumi harus dihapuskan oleh sesuai dengan kemanusiaan keadilan. Ya, kedaulatan dan izah Indonesia akan kita kibarkan di Palestina insya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian berarti Allah. Dan Bapak Ibu nanti yang mau beradaptasi, Ustaz saya pengen 1 sak semen. Silakan Bapak Ibu berapapun, tapi tolong maju ke depan. Saya ingin memberikan apresiasi. Ini amanah guru saya Abu Rayyan tadi. Ya, salim hadiatan hubban lana liman yu'ati hadiatan hubban lana Palestina. Allahu Akbar. Syukur Ustaz. Ustaz,
Dulu saya yang dikalungkan sal ini Ustaz oleh Syekh guru saya. Mau izinkan saya mengalungkan ini ke Ustaz ya? Masya Allah. Ajarakallah fi ma'adud. Mudah-mudahan kita sama sholat di masjid ini. Doakan kami Bapak Ibu. Kita akan kibarkan merah putih di sini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita buktikan Indonesia merah putih siap menciptakan perdamaian dunia. Allahu Akbar. Ustaz sebentar Ustaz, mereka menyampaikan doa insyaallah yang syahid tadi dia menyampaikan abi Ustaz balik doa sanadua minna di khotina ini Ustaz dirhajatun banana paman tolong berikan doa terbaik kami Ustaz untuk mereka yang mencintai kami. Jamaah ini doa mereka. Sekali lagi, yang bilang begitu sudah syahid sekarang. Mereka akan memanggil nama-nama kita untuk masuk surga bersama mereka. Ini doa mereka. Ustaz saya minta izin untuk menyampaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik. Atau sebelum saya sampaikan doa ini jamaah, ada lagi yang mau membantu Palestina? Silakan. Baik. Atau nanti saja hubungi teman-teman kami. Bapak Ibu silakan sekali lagi nanti akan kami apresiasi betul. Baik, kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syasirin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضياء وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين المظلومين في غزة فلسطين وفي السودان وفي إيران وفي كل مكان من بلدان المسلمين عامة اللهم حرر بلاد فلسطين اللهم حرر بلاد فلسطين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشتد وعدك اللهم اسدد إقابك اللهم اسدد عذابك على اليهود الغاصبين وأمريكا الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور واتنا أميرا عادلا حكيما يقودنا إلى طاعتك إلى سبيلك وإلى اتباع سنة نبيك الكريم محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم يا رب berkahi kami ya Allah berkahi Indonesia kami ya Rabb jadikan negara kami Indonesia yang baldatun thayyibun warabun ghafur Engkau berkahi kami dari tanaman yang Kau tumbuhkan di bumi kami di bumi merah putih ini ya Allah Engkau berkahi dengan setiap tetes hujan yang Kau berikan pada kami ya Allah Engkau berkahi kami dengan hadirnya para aparat pemimpin ulama semua yang takut kepadamu cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu ya Rabb ya Allah dari tempat ini Masjid Muslim Bilioner ya Rabb demi Allah Ustadz Bebet dan semuanya Dr. Andika dan santri-santri di sini dan semua ulama dan kapolsek yang bahkan hadir di sini ya Allah izinkan kami ya Allah
untuk berazam, izinkan kami merah putih berkibar di Palestina di kebangkitan Islam nanti ya Rabb. Izinkan di antara kami walaupun seorang syahid di jalan-Mu ya Allah, hingga menyelamatkan kami dengan syafaat kekasih-Mu Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu SWT, boleh kita berdeklarasi untuk bebaskan Gaza Palestina? Boleh jamaah? Pak Kapolsek saya izin Pak, boleh ya? Pak Ustadz Beven, angkat tangannya sama-sama. Kang tolong direkamkan, upload. Nangis Gaza menyaksikan ini. Mereka cinta kita nanti. Bapak Ibu sekalian, ini komitmen kita untuk Palestina dan perdamaian dunia. Angkat tangannya, yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis ta'lim Masjid Muslim Bilioner Ciampea Tenjolaya Bogor, Indonesia, siap bebaskan Palestina, rebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi, laknatullah alaihim, siri-siri Palestina, maju-maju Palestina, siri-siri Aqsa, biruh, bidam, Nabi kaya Aqsa, dengan ruh kami, dengan darah kami bela kau Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. Allah terimalah ya Allah. Inilah izam kami ya Allah, azam kami ya Allah, tekad kami jual jiwa dan harta kami dan sampai titik darah sepenghabisan kami ya Allah. Muliakan kami dengan jihad ini, amin ya Rabbal. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Ustaz Beben, Pak Kapolsek, Pak Denden, Pak Kapolden, Pak Kiai dari MUI, Ciampea, Citanjolaya, Pak Kiai semua dari Pondok Pesantren, teman-teman baik kerusuhan istiqomah ya. Nah, nanti kita kibarkan panci kita di Al-Aqsa, oke? Saya tunggu antum nanti di Masjid Kibli Al-Aqsa. Dan teman-teman sekalian, insyaallah saya tunggu semuanya. Ibu tolong hadirkan untuk kami Abu Bakar As-Siddiq, tolong hadirkan untuk kami Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami rindu untuk mengibarkan merah putih Masjid Al-Aqsa. Terima kasih ya Bunda. Bagi ya Bunda yang masih ingin berkontribusi untuk pembangunan Kampung Hijau akhir zaman, silakan ya Bunda isi amplopnya, atau nanti yang mau berkomitmen silakan hubungi tim kami. Ada anak saya Raihan, ada Kang Maulana, ada Akil, ada Kang Adit, ada siapapun, ada Pak Abi insyaallah. Terima kasih. Ya, saya cinta antum semua karena Allah. Terima kasih, nikmat sekali saya hadir di sini. Mudah-mudahan kita bersama lagi nanti di surganya Allah SWT. Saya maafkan diri yang benar dari Allah, bukan dari saya. Yang salah baru saya dan saya bersifar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Syukuranakum menaiti ma'amikum. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, saya cukup terharu, saya menangis Ustaz. Karena saya sadar, bahkan kita mungkin jamaah juga sadar bahwa bahkan dari awal kita lahir, ternyata kita memiliki peran yang besar, yaitu sama-sama membangun peradaban Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya, tentunya Ustadz akan mengadakan daurah akhir zaman pada tanggal 11 sampai 12 Juli nanti, yaitu acaranya 2 hari 1 malam di Hotel Swiss Bell Taman Cimanggu BCC. Dan nanti benefit apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti daurah ini, yaitu fasilitas hotel, dan nanti Bapak Ibu juga mendapatkan 4 kali makan ya di hotel dan free parkir. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan rezeki untuk langsung mengikuti daurah akhir zaman nanti. Tentunya materi yang dibawakan akan lebih dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz, karena tadi materinya ibaratkan masih seujung kuku. Nanti kalau di daurah akhir zaman akan lebih lengkap lagi insya Allah. Baik, mari kita sama-sama tutup majelis hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mau Ustadz datang lagi ke sini? Mau aja atau mau banget Bunda? Mau banget. Ustadz diundang nih Ustadz terus. Oke, insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz diberikan kesehatan,
sehingga bisa datang lagi untuk kedua kali dan bahkan seterusnya di sini, insya Allah. Baik, saya Lucy Rahintale selaku MC pamit undur diri. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.